setelah 2014, 2015 itu barulah saya membuat organizer sendiri, Pak. Kalau dia jawabnya jelek, udah nggak usah, nanti nggak diantar ya pulang. Selamat datang di podcast Very Nice. Karena yang kapasitas kita kan cuma satu orang guide yang bisa handle bahasa Inggris gitu, Pak. Jadi memang lebih ini ya. Tapi kalau memang nanti permintaan banyak nih dari yang itu mungkin juga harus dipersiapkan. Ya pasti, Pak. Kita pasti karena kita kan dalam satu asosiasi, Pak, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita overload, kita bisa hire dari salah satu dari asosiasi untuk sebagai guide-nya. Cuman secara organize itu tetap Kerinci Paradise, cuman kita guide-nya ada apa namanya? Yang ini kita ambil dari luar. Iya, di inilah yang freelance ya, yang freelance gitu. Oke. Jadi memang agak-agak kompleks juga ya. Apalagi kita bicara tentang tamu dari luar. Kendala-kendalanya itu bukan dari sisi bahasa aja, tapi juga tadi kan saya dengar ada disiapkan kokinya juga gitu. Nah, ini kokinya cuma bisa masak-masakan Kerinci atau international food nih gitu. Kita sesuaikan, Pak. Maksudnya kita misalkan orang luar itu kita nggak semuanya makanan luar. Kita pengen juga ngenalin makanan Kerinci, makanan Indonesia gitu. Palingan kita selipin misalkan sarapannya, palingan kita sandwich, burger atau spaghetti. Kita selipin satu makanan buat orang luarnya. Cuman didasari karena dari awal itu kita ada booking form itu, Pak. Jadinya kita harus tahu pertama itu dari customer sendiri maunya apa gitu ya. Maksudnya gini, Pak. Kita mintanya data dari globalnya, Pak. Misalkan mereka ada alergi makanan nggak? Mereka ada patangan makanan nggak? Iya. Dan kalau misalkan mereka ada request, kasih tahu requestnya apa. Kalau misalkan bisa kita sediain. Nah, dari pantangan makanan itu tadi kita bisa simpulkan, misalkan mereka nggak bisa makan kacang, berarti kita di logistik di menu kita nggak ada yang menunya kacang gitu, gitu, Pak. Oke, ini menarik. Benar, secara waktunya udah lumayan panjang nih. Tapi nggak apa-apa, sesi ini kita kita korek-korek habis. Pak. Sesuai janji tadi, Pak, siap dieksploitasi. Siap dieksploitasi ya, seperti Gunung Kerinci. Jadi itu tadi ya dari customer. Nah, customernya ini sendiri memang artinya kan memang sudah tadi middle up ya, dan juga orang-orang yang memang hobi pendakian. Gitu. Tapi ada juga nggak yang nyasar yang memang customer nih dalam tanda kutip memang dia ini mungkin first time gitu, yang pertama kali dia mendaki gitu. Ada nggak pernah kejadian seperti itu? Kalau pertama kali ada beberapa, Pak. Dan yang terakhir ini yang sekarang ini mas perjalanan ke bandara itu dia baru naik gunung 2 tahun yang lewat, Pak. Naik gunung di atas 3.000 baru Kerinci pertama kali. Dan 2 tahun yang lewat dia baru operasi jantung, Pak. Nah, tuh. Jadi gimana tuh? Tetap kita layani atau? Ya tetap kita yakin. Sebelum trip itu mereka kan dia bookingnya sebulan sebelum trip nih, Pak. Iya. Jadi waktu dia udah mengatakan udah fix tanggalnya, udah fix di jalan dengan kita. Jadi dalam 1 bulan itu kita minta mereka untuk latihan fisik untuk persiapannya. Misalkan seminggu ini, Pak, jangan lupa latihan ya karena pendakian Gunung Kerinci seperti ini. Dan selama sampai H-1 kita terus dampingi mereka gitu, Pak. Terus komunikasi mereka untuk persiapan untuk pendakiannya, Pak. Dan alhamdulillah kemarin waktu yang dia sehabis operasi itu dia dapat waktu yang cukup bagus, Pak. Karena start dari jam 9 dari pintu rimba sampai di shelter 3 itu jam 4 sore. Itu waktunya sama kayak orang normal. Ini udah naik belum? Udah, kan sekarang perjalanan ke bandara, Pak, pulang. Kita baru turun kemarin. Baru turun kemarin. Klien yang habis operasi jantung tadi? Operasi jantung. Wah, luar biasa. Jadi dalam
MOU atau dalam agreement-nya juga ditanyakan riwayat kesehatan dari si calon customer kita ya. Ya, waktu booking itu kita ada form khusus untuk booking itu, tinggi badan, berat badan, golongan darah, terus riwayat penyakitnya apa, itu kita minta semua. Jadi memang dari data tersebut juga kita persiapkan persiapan resiko yang akan terjadi ketika customer kita punya keluhan ini dan yang lain-lain. Gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi mau naik gunung aja mungkin formnya tuh kayak form pencalekan ya. Itu kalau setiap trip Pak, kita ada kurang lebih 30 halaman harus kita print. Ada form kesehatan juga nih, luar biasa. Jadi persis seperti form pencalekan ini. Karena dan riwayat ini juga ya, riwayat pendakian dia juga harus disampaikan ya. Jadi memang ini mungkin pertama kali atau ke yang kedua atau memang jadi kita juga bisa tahu customer kita ini pengalaman atau belum punya pengalaman sama sekali. Jadi kita tahu nanti di pas waktu perjalanannya kita tahu kita pakai sistemnya gimana nih. Misalkan waktu yang terakhir ini kan dia habis operasi jantung Pak, habis operasi jantung dan dia juga belum pernah naik gunung di atas ketinggian, jangankan naik gunung sampai ketinggian 3000, camping aja nggak pernah di atas ketinggian 3000, belum pernah sama sekali. Dia paling tinggi itu 2000, gunung tinggian 2000, gunung gede. Itu paling tinggi. Lokal ya, tamu lokal. Tamu lokal. Gunung Gede itu di Bogor. Di Bogor. Makanya waktu jalan pun juga kita ya memang harus hati-hati Pak. Maksudnya gini, saya harus jaga dia itu, detak jantungnya dia itu jangan terlalu kencang. Jadi terus dikontrol ya. Terus dikontrol. Alatnya untuk kontrol. Maksud kalau alat untuk kontrol sih kita nggak pakai alat kontrol Pak. Cuman saya tahu nih dari gerak-geriknya dia, dari nafasnya dia, oh saya nih kekencangan nih, lambatin, pelanin. Pelanin. Misalkan tahu nih agak deg-deg rasa di saya juga terasa jantungnya kencang, oh kita istirahat. Karena waktu jalan sama klien Pak, apa yang dirasakan klien itu saya merasakan gitu Pak. Misalkan detak jantungnya agak kencang, Pak, Pak apakah saya terlalu kencang Pak? Ya nih jantung saya agak debar-debar. Oke, berarti benar nih. Gitu. Jadi memang standarnya harus kita sesuaikan dengan standar customer kita ya. Jadi kita memang betul-betul harus perhatian betul terhadap customer kita. Wah, ini luar biasa. Customernya aja diperhatikan, apalagi keluarganya ya. Keluarganya mungkin jauh lebih diperhatikan lagi ya. Nah ini dengar-dengar nih juga ceritanya gitu ya kan, anak pertama ya. Dari Jet, anak pertama ini diambil dari nama customernya ya, nama depan customernya. Nah ini gimana ceritanya nih? Atau punya kesan-kesan khusus terhadap customer tersebut atau gimana? Ya, ini nyambung Pak, yang dari akhir pas 2019 yang 2019 itu Pak. Nah, waktu saya memutuskan untuk rubah upgrade peralatan itu karena dia ini udah masuk, udah ngasih sinyal Pak ke saya itu dia mau ke Kerinci dengan catatan detailnya dia gaya mereka setiap pendakian gunung itu beda dengan yang lain. Masalah harga tidak masalah. Yang penting ini kebutuhan kami semua. Dan itu teman-teman mengatakan siap. Nah saya ambil klien ini, saya terima. Peralatan udah cukup. Dan karena dia yang pertama, waktu dia datang pertama ke Kerinci itu, istri saya hamil 7 bulan, Pak. Hamil 7 bulan. Saya cerita sama dia. Saya pun juga sama dia, saya panggilnya Onti. Karena saking dekatnya kan, Pak. Jadinya, Onti, saya pengen, istri saya sekarang sedang hamil 7 bulan. Oh, itu tamunya dari Singapura. Dari Singapura ya? Singapura. Istri saya sedang hamil 7 bulan.
saya sudah cek di dokter, itu katanya dia perempuan, boleh nggak saya berikan nama dia seperti nama Onti? Boleh nih, udah saya berikan nama anak saya persisnya sama nama anak dia, karena ada histori juga, karena dialah yang salah satu yang merubah Kerinci Paradise jadi kayak sekarang gitu. Jadi mindsetnya bukan hanya naik gunung, tapi memang mindsetnya tadi target marketnya yang berubah tadi ya. Berubah tadi. Karena saran atau mungkin masukan ya, secara tidak langsung dari klien tadi. Mungkin kalau misalkan kadang ada orang itu, wah nggak mau dah ribet kayak gini. Nah justru kalau kita itu kita pengennya tamu itu ribet duluan, Pak. Iya. Silakan secerewet-rewetnya sebelum trip, ketimbang setelah di gunung cerewet, kami nggak bisa buat apa-apa. Apapun kebutuhanmu katakan sebelum trip, biar kami siapin semua. Jadi apa namanya tuh? Ini kan kalau di Singapura nih kan dominasinya lebih banyak Chinese ya. Jadi lebih kuacang atau apa nih namanya? Itu kalau yang Hazlin itu bukan Chinese, Pak. Dia Melayu. Melayu. Oh, namanya Hazlin. Hazlin. Tapi sekarang dia udah pindah ke Dubai. Oh. Iya. Luar biasa. Jadi sampai jadi inspirasi nama anak ya. Bukan hanya inspirasi untuk peningkatan bisnis, tapi akhirnya juga untuk nama anak. Karena saking dekatnya gitu, Pak. Secara emosional. punya kesan khusus ya. Kesan khusus. Oke, luar biasa nih. Nah, terus kalau sekarang ini apa namanya? Tadi klien-kliennya kan tadi udah disampaikan kalau bisa ya secerewet mungkin lah gitu. Secerewet mungkin supaya saat nanti dalam perjalanan tuh kita udah tahu persiapannya udah matang betul ya, udah tahu betul-betul apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi apakah seluruh kecerewetan dari customer kita ini, klien kita ini memang harus menjadi tolok ukur atau alat persiapan kita gitu kan? Ini kayaknya udah nggak masuk akal nih kecerewetan dia gitu. Sampai akhirnya udah nggak usah diambil gitu. Ada nggak kejadian seperti itu karena udah ini aneh juga nih udah keterlaluan gitu misalnya. Tapi walaupun secerewet-cerewetnya klien, Pak, namanya dia pendaki gunung, itu dia pasti tahu batasan di daerah, misalkan nih di Kerinci nih, nggak mungkin dong dia minta hotel kayak yang di Jakarta, nggak mungkin dong dia minta hotel bintang 5. Nah cukup apa hotel yang penginapan yang paling bagus di situ. Ini ya udah nggak apa-apa, sebatas itu nggak masalah gitu. Asalkan jangan berikan dia yang di bawah dari itu. Apa yang terbaik di situ silakan ambil yang sediakan yang semaksimal mungkin gitu. Dan itu apakah nanti mempengaruhi rate-nya tarif kita terhadap mereka? Karena kan kita dengan tarif seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, ini loh standar hotelnya. Nanti kalau ada yang minta lebih atau segala macam di luar itu apakah ada tambahan khusus atau tidak? Ya itu pasti, Pak. Karena kita itu meng-create program itu standarnya. Udah ada batasan tertingginya sudah. Bukan yang tertinggi sih, Pak. Itu tengah-tengahnya, Pak. Maksudnya kami enak melayani, kami bisa fleksibel melayani dan dapat yang kalau nggak buruk-buruk amat dan bagus pun masih ada pilihan. Jadi kami fleksibel. Kami tawarkan di penawaran itu kan ada hotel dan ada homestay, Pak. Homestay pun juga yang kami tawarkan itu family sama hotel. Nah kami tawarkan itu. Misalkan mereka pengennya yang lebih dari misalkan swarga, itu nanti otomatis harganya bakalan naik gitu, akan menyesuaikan gitu. Jadi sama lah kayak apa namanya pilihannya ketika orang mau ibadah juga nih, ada ibadah umroh gitu kan. Ada pilihannya hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu. Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi kita masih fleksibel untuk apa namanya yang lebih baik lagi dari yang ada. Dan juga nggak stuck misalkan ada nih kadang ada klien yang pengennya saya nggak butuh di penginapan, saya nggak butuh hotel, nggak butuh
yang bagus, karena kita di base camp aja udah cukup kok, nggak masalah. Yang penting di gunungnya sesuai yang standarnya. Nah jadinya kita kurangin hotel tuh, kita ganti dengan base camp, otomatis harga pun juga bakal menyesuaikan ke bawah jadinya Pak. Gitu. Oke. Jadi memang terus nih setelah beberapa lama ya, beberapa tahun ini ada nggak kejadian-kejadian yang seperti misalnya ya ini kan sehat nih dia sampai di perjalanan dia cedera atau apa sehingga tidak mandiri lagi gitu ya, butuh pertolongan dan lain-lain. Nah itu gimana menyiasati kondisi-kondisi atau pernah terjadi nggak? Pernah terjadi Pak. Pernah terjadi itu pas sebelum Gunung Kerinci tutup di tahun yang lalu di bulan Oktober. Itu kita sebelum tutup COVID ya? Ya, bukan tutup COVID Pak, tutup erupsi kemarin. Kemarin sempat tutup selama 7 bulan ya. Nah itu kita bawa klien dari campur-campur sih, dari Jakarta, Malang, lebih banyak Malang sama Surabaya. Itu rata-rata umur klien itu di atas 50 tahun. Rata-rata di atas 50 tahun. Pas kita turun itu ada salah satu dari klien kita itu di booking formnya Pak, dia tidak mengatakan dia ada riwayat penyakit. Dia nihil semua. Waktu kita turun, setelah serter 1 ke pos 3, kita cerita-cerita nih. Sampai dia sempat mengatakan dia pernah stroke ringan. Nah, terus dia agak ada tekanan darah tinggi. Pas waktu di pos 3 itu dia udah kecapean, keletihan Pak. Karena dari rombongan mereka itu jam 5, ada yang paling lambat itu jam 5. Kita jam habis maghrib itu kita masih di pos 3. Kita baru ingat, untung dia cerita waktu di perjalanan menuju pos 3 tadi Pak, perjalanan turun. Kalau dia nggak cerita, kita bablas bawa dia turun, nggak tahu deh Pak gimana. Karena jantung dia itu udah deg-deg, agak nggak stabil gitu, nggak stabil Pak. Nah karena kita ingat yang cerita dia tadi, pernah punya riwayat penyakit yang tekanan darah tinggi sama pernah stroke ringan. Kalau kita bawa dia jalan, fatal. Dan untungnya saya langsung kontak ke bawah, ke pos R10 dan juga tim yang udah nyampe di bawah. Saya beritahu, saya minta evakuasi atas nama ini. Coba cek di booking form, itu ada tinggi badannya ada, berat badannya ada, dan tolong sesuaikan dengan berapa orang yang ikut yang ke atas. Nah itulah gunanya yang tadi Pak, berat badan sama tinggi badannya Pak. Jadi misalkan terjadi emergency, butuh evakuasi, jadinya personil yang akan kita bawa itu cukup untuk menghandle yang emergency tadi Pak. Gitu. Jadi akhirnya dilakukan tindakan emergency. Oke. Ini akibat nggak jujur tadi. Iya, akibat nggak jujur. Tadi. Jadi seperti itu ya. Wah, luar biasa juga nih pengalamannya. Dan kalau dilanjutkan nih masih butuh berjam-jam. Iya, berjam-jam turun dan kita nggak tahu Pak. Pasti bakalan bersiko sangat tinggi Pak. Karena udah nggak memungkinkan buat dia jalan. Dia memang harus ditandu gitu. Iya. Nah ini mungkin satu lagi ya, saya masih tadi membayangkan ini punya tantangan dan resiko yang luar biasa ya. Karena memang walaupun kita sudah mengisi MOU, agreement-nya, bahwa dengan tantangan dan resiko yang sudah disampaikan gitu. Tapi bukan tidak mungkin ya, resiko-resiko itu walaupun sudah kita antisipasi tetap terjadi gitu. Nah, tapi teman-teman di tim ya, di Kerinci Paradise ini punya antisipasi ya. Tadi seperti kejadian tadi, dia langsung mengirimkan pesan dan untuk evakuasi dan juga apa yang disampaikan Jet tadi bahwa situasinya, kondisi napasnya begini dan lain-lain gitu. Nah, apakah ini teman-teman di Kerinci Paradise ini
melalui proses ya pelatihan khusus atau ada kursus-kursus ya untuk mengantisipasi semua ini tadi gitu. Ada nggak lisensnya gitu ya? Ya, kalau untuk terhadap teman-teman nih gitu. Pelatihan itu kan sering diadain sama Taman Nasional, sama diadakan oleh pariwisata dan ya alhamdulillah setiap ada pelatihan yang khusus itu pendakian itu alhamdulillah kita selalu diundang Pak untuk pelatihan itu. Dan untuk lisensi di Kerinci Paradise ada 4 orang itu sudah lisensi mountain guide Pak. Salah satunya saya, terus ada Izal, ada Rizka dan Dori. Dia dapat lisensi itu siapa yang memberi lisensinya? Apa yang memberikan penilaiannya gitu? Penilaiannya itu dari BNSP Pak. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi tersertifikasi dari BNSP. BNSP. Jadi memang ada timnya dari pusat yang turun untuk melakukan penilaian. Ya, itu kerjasama antara APGI dan BNSP Pak. Jadi instrukturnya pun juga kalau sekarang ini instruktur untuk pelatihan untuk mendapatkan lisensi itu dari APGI dan juga asesornya juga dari APGI karena ini kan beda dengan City Tour Pak, butuh spesifikasi khusus. Ada kalau untuk kemarin waktu saya kan ambilnya levelnya ahli Pak, yang expert, yang itu level yang paling tinggi. Itu ada kurang lebih 25 elemen yang harus saya kuasai untuk dapatkan lisensi. Kalau untuk yang levelnya pemula itu minimal dia pernah memandu 3 kali. Terus ada 12 elemen yang misal komunikasi untuk evakuasi emergensi dan yang harus dia Jadi expert udah tuh di bawah expert ada Madya. Terus di bawah Madya itu ada pemula. Muda. Di bawah muda ada lagi pemula. Muda yang paling bawah Pak. Paling bawah muda Madya ahli. Ya, muda itu 3 kali ya. 3 kali. Minimal 3 kali sudah pernah melakukan kegiatan pendakian. Pemanduan Pak. Pemanduan ya. Saya udah ratusan kali, cuman naiknya di Kerinci, turunnya di Jambi. Gitu. Kadang naiknya di Jambi, turunnya di Kerinci. Itu di Simpang 4 itu ya Pak? Iya, udah ratusan kali. Itu nggak masuk ya? Kualifikasinya nggak masuk ya? Itu belum ya Pak? Mungkin tahun depan Pak. Untuk penjemputan dari bandara ya? Dari bandara Pak. Iya. Jadi kualifikasi untuk ini semua pun diperhatikan ya. Artinya memang Kerinci Paradise memang betul-betul adalah organisasi atau event organizer untuk pendakian gunung yang punya bukan hanya dari sisi tadi ya kualitas dan peralatannya yang lebih baik, tapi juga dari sisi pemandu-pemandunya itu udah tersertifikasi semua. Teamwork juga udah sah secara legal secara negara, sah dari pandangan negara dan juga profesional di dalam dunia kerja. Jadi udah teruji semuanya lah ya. Insya Allah Pak. Nah sebagai leadernya nih, ini udah berapa kali nih naik Gunung Kerinci? Dari awal 2013 yang saya pulang dari Batam itu Pak, saya udah catat itu 261 kali ya terakhir kemarin. 261 kali summit. Dari tahun 2013 tadi ya, berarti kurang lebih 9 sampai 10 tahun ya. Nah, terus teman-teman juga ada yang mendekati itu atau lebih daripada itu? Yang lebih dari itu ada yang saya katakan tadi itu Om Izal yang tangan kanan saya karena dia udah dari tahun 90-an. Iya. Jadi pendaki gunung. Kan waktu itu dia masih di pencinta alam. Iya. Oh itu lebih dari 261.
Lebih dari Jadi 200. memang betul-betul inilah udah siap ya Iya, dengan udah siap. segala kondisi. Insya Allah Pak. Nah ini yang mau bilang yang terakhir, malu juga tadi udah bilang yang terakhir. Ternyata belum sampai di ujungnya. Ini kan yang viral nih, yang viral kemarin Pak. di Instagram, di TikTok. Ini turunnya nggak jalan gitu. Turunnya menggunakan paragliding ya. Paragliding. Wah ini luar biasa lagi nih. Mungkin di dunia ya yang menyelenggarakan layanan atau event kegiatan seperti itu ada lagi nggak? Atau ini satu-satunya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia kali ya? Kalau layanan seperti ini di dunia udah pasti udah ada ya. Ada. Apalagi di Eropa Pak. Di Eropa itu memang high and fly memang udah banyak yang melakukannya. Tapi di Indonesia mungkin ini baru yang pertama ya dengan layanan seperti itu ya? Kalau di Indonesia ada beberapa yang sudah melakukannya. Cuman saya merasa setelah di Kerinci dan juga ada beberapa juga yang pernah terbang di Kerinci yang paling beda katanya. Karena dari segi pendakian dan dari segi terbangnya itu memang safety dan experience-nya memang kita ketat, kita jaga gitu Pak. Nih idenya dapat dari mana nih? Tiba-tiba turunnya melalui paragliding tadi gitu. Kita pada intinya Pak, kita nggak bisa jalan sendiri ya Pak, itu udah pasti. Kalau walaupun walaupun kita sekuat apapun dan kita sebesar apapun untuk pendakian sebagai trekking organizer di Kerinci, kita nggak bisa berjalan sendiri. Apalagi kami nih Pak, Kerinci Paradise Pak, yang masih yang katakan tadi itu masih merambah, dan pasti kita menjalin kerjasama Pak. Karena saya juga bagian dari Kerinci Aero Club, dan Kerinci Aero Club itulah yang pertama merintis hike and fly ini Pak. Mulai dari tahun 2018 itu ada pernah 2 kali, 2018 1 kali, 2019 1 kali. Nah, waktu saya masuk di klub dan kita bikin lebih gila lagi gitu. Dengan sistem yang berbeda. Walaupun kita yang sebelumnya udah sukses, kita tambal-tambal nih mana nih kekurangannya yang lain. Jadi ini kerjasama dengan klub tadi ya Pak. Dengan klub tadi, dan kalau ada customer yang pilihannya dengan turun dengan paragliding tadi, baru disiapkan ya, siapkan peralatannya. Dari sisi tarifnya sendiri juga berbeda ya? Beda jauh Pak. Tapi cuannya lebih banyak ya? Kita nggak dalam harga Pak. Kita bukan harganya segitu, itu bukan berarti kita untung banyak sih, enggak. Kita memang standarnya seperti itu. Dan dari banyaknya operasional tadi, karena kita base-nya bisnis, ya pasti kita jadikan itu ada persentase untuk profit ya Pak. Nah, kita memberikan harga itu harga yang kita berusaha gimana caranya itu harganya seekonomik mungkin. Tapi karena kita di frame, kita bermain di kualitas yang layanan yang lebih tinggi yang ya, eksklusif, yang berbeda. Ya, jadi kita berusaha membuat harga selogik mungkin, gitu Pak. Jadi sekarang bisa dengan layanan paragliding tadi. Termasuk yang paragliding yang opsinya gede banget Pak. Tadi kalau naik itu berapa jam tuh? Naik dari pintu rimba? Iya, dari pintu rimba sampai ke atas itu. Dari pintu ke puncak. Kalau total dari pintu rimba ke puncak itu total berjalannya itu kurang lebih 10 jam, Pak. 10 jam. Tapi bukan sekali 10 jam yang kita tempuh, tapi kita di hari pertama kita naik ke shelter 3 8 jam, terus hari berikutnya 2 jam. 2 jam hari kedua. Gitu. Jadi dalam hari yang berbeda ya, 2 jam. 2 hari 1 malam jadinya, Pak. Nah, kalau dengan kalau turun nih, itu berapa jam nih dengan berjalan? Turun dari puncak ke shelter 3 1 jam setengah, tambah dari shelter 3 ke pintu rimba 6 jam, berarti 7 jam setengah, Pak. 7 jam setengah.
Nah, dengan layanan yang baru ini, dengan paragliding ini berapa jam tuh? Dari atas sampai ke bawah, ke pintu rimba ya? Pintu rimba, ke Kresik Tua Pak. Kresik Tua langsung. Oh, lebih ini lagi ya? Nggak bisa langsung ke hotel aja? Dan itu Pak, kebetulan area landingnya itu di depan Homestay Labora Pak. Dan Homestay Labora itu salah satu yang partner kita Pak, salah satu vendor kita. Kalau misalkan bukan hotel penuh, kita pakai Labora penuh, kita pakai hotel gitu Pak. Dan landingnya pas di depan hotel Labora, Homestay Labora. Nah itu berapa jam tuh? Minimal jamnya 30 menit Pak, yang terakhir 30 menit. 30 menit ya, nggak sampai jam loh. Jadi buat temen-temen nih yang mau mencoba sensasi baru ya, artinya udah daki capek nih, nah pulangnya agak santai dengan 30 menit sampai di hotel malahan ya, sampai di penginapan. Ya, sampai di depan penginapan. Nah ini bisa mencoba sensasi baru dengan paragliding tadi ya. Ini luar biasa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kerinci Paradise ya. Ini mudah-mudahan ke depan makin sukses dan juga inovasi-inovasinya juga makin luar biasa gitu ya. Amin Pak. Ya contohnya seperti ini, orang yang mau naik gunung tapi nggak capek gitu. Nanti jasa layanannya disiapkan juga. Pakai heli Pak. Jasa layanannya disiapkan juga, entah pakai heli, entah nanti pakai ditarik dari bawah. Ya ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan makin sukses ya, sukses dan kedepannya ini Kerinci Paradise ini memang menjadi salah satu pilihan ya buat seluruh orang-orang atau pencinta alam ya untuk mendaki Gunung Kerinci. Ya ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk teman-teman, karena dari cerita yang kita gali tadi ya betapa profesionalisme dari semua tim ya, seluruh tim itu yang dikedepankan ya. Dan juga selalu ada evaluasi ya dari setiap kegiatan. Berakhir ada evaluasi sehingga selalu punya mungkin hashtag tagline-nya lebih baik dari hari yang lalu ya. Lebih baik lagi dari pendakian yang sebelumnya. Jadi semakin baik sehingga juga memberikan kepuasan ya bagi customer ya. Ini luar biasa, seorang Jet Hartanto, namanya juga udah Jet nih. Jet Herwanto Pak. Jet Herwanto ya. Jet Herwanto, maaf. Jadi namanya juga udah Jet dan mudah-mudahan terbangnya tinggi seperti Jet tadi. Amin Pak. Dan suksesnya juga seperti Jet tadi. Amin, gitu, semakin sukses dan semakin berkibar ya. Berkibar. Ini ya boleh dibilang terakhir lah ya. Tadi terakhir. Nanti juga bisa ada layanan ini nih untuk memasang baleho atau bendera di puncak Gunung Kerinci ya. Bisa. Nanti saya mau titip juga soalnya. Iya Pak. Atau mau dibawa terbang Pak? Pas turun dibawa terbang. Ya itu tadi, kalau udah ada layanan yang nggak capek naik ke gunung gitu. Mungkin saya ikut gitu. Jadi luar biasa deh Saudara Jet. Dan mungkin ada pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman kita? Ya ini pengalaman Saudara Jet ini kan yang kita bisa ambil hikmahnya dari sebuah hobi ya menjadi bisnis ya, yang sudah belasan tahun sekarang digeluti oleh Jet gitu. Nah kira-kira ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman teman-teman muda kita nih? Yang penting terus belajar Pak. Terus belajar. Ya, terus belajar. Jangan pernah puas dengan ilmu. Bukan berarti kita tidak bersyukur. Justru Tuhanlah yang meminta kita belajarlah hingga akhir hayat Pak. Nah, terus terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan untuk pendaki gunung juga, semua orang bisa naik gunung tanpa saya, tetapi fatal tanpa ilmu Pak. Ya, luar biasa. Fatal tanpa ilmu. Jadi ilmu ini paling penting ya. Dalam segala bidang sangat diperlukan supaya kita bisa
memetakan memetakan dari bisnis kita ini apa yang menjadi resiko-resikonya sehingga bisa di minimalisir. Wah, luar biasa Saudara Jet, dan ini mudah-mudahan nanti saya masih penasaran nanti di lain kesempatan bisa insya Allah kita undang lagi ya. Siapa? Banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali dan explore tadi. Dan mungkin terima kasih ya. Siapa? Ini memang kita khusus mengundang beliau ini juga bukannya 2 hari 3 hari, tapi berminggu-minggu. Karena harus menyesuaikan dengan jadwal pendakian beliau. Nah, ini begitu padatnya Saudara Jet gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnisnya tersebut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan tadi pesan-pesannya itu sangat luar biasa ya. Jadi juga bisa menjadi acuan buat kita semua bahwa ternyata hobi kita bisa menjadi sebuah bisnis ya. Karena ketika memang hobi dan passionnya itu sama, kayaknya kita menjalaninya dengan rasa cinta ya dan senang gitu. Dan mungkin itu yang lebih utama ya, dijalani dengan rasa cinta, senang, dan juga ikhlas lah ya, ikhlas pasti untuk melayani customer kita. Mungkin itu dulu yang pembicaraan kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Jet, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.